Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Farhani. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial dewasa awal. Oke, kita langsung aja ya ke perkembangan kognitif dan psikososial dewasa awal. Nah, kalau kata Piaget ini di dewasa awal merupakan pergeseran ke pemikiran postformal. Nah, jadi pemikiran postformal itu dia itu bersifat relatif dan bisa dikatakan pemikiran ini tuh kayak pemikiran bayangan abu-abu gitu. Nah, pemikiran postformal ini itu juga seringkali muncul sebagai bentuk respon terhadap suatu peristiwa atau interaksi. Ya, dia tuh membuka cara pandang yang gak biasa terhadap sesuatu yang menantang. Nah, jadi Piaget ini bilang kalau di masa dewasa awal, pemikiran itu sudah cenderung dia tuh fleksibel, terbuka, adaptif, dan lebih ke individualistis. Nah, tapi maksud individualistis di sini tuh bukan kayak dia orangnya tuh egois ya, bukan. Nah, tapi dia tuh bisa membedakan mana nih yang benar dan mana nih yang salah gitu. Jadi konsep pemikirannya tuh beda, udah lain dengan konsep pemikiran remaja. Nah, kalau remaja itu kan biasa dia kayak lebih ke ikut-ikutan temennya ya, atau ke komunitasnya gitu. Kayak contoh kasus tawuran gitu, kebanyakan ya anak-anak remaja yang ikut-ikutan tawuran gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau dewasa itu kan dia udah mampu nih membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menurut dia tuh buang-buang waktu dan mana yang menurut dia tuh merugikan. Itu dia udah bisa membedakan gitu. Nah, tapi gak jarang juga masih ada orang yang sudah dewasa tapi sifatnya tuh masih kanak-kanakan gitu. Nah, jangan salah, kita tuh jangan asal langsung menjudge gitu aja ya, karena pasti di balik itu semua ada faktornya, ada faktor yang menghambat atau yang menyulitkan dia untuk bisa pikirannya itu berkembang ke postformal gitu. Misalnya kayak orang tuanya tuh terlalu melindungi dia atau mendampingi dia gitu. Akhirnya dia ini mengalami overprotective yang berlebihan gitu. Atau bahkan orang tuanya ini tidak memberikan kesempatan anaknya untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Jadinya kan apa-apa itu yang ngambil keputusan orang tuanya terus gitu, dan anaknya itu sama sekali nggak dikasih buat mengambil suatu keputusan. Jadi akhirnya anaknya ini takut buat mengambil keputusan, dan yang terjadi adalah pemikiran postformalnya ini nggak berkembang gitu karena faktor yang menyulitkan dia gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu menurut Jan Sinnott. Nah, Jan Sinnott ini dia itu membagi 4 kriteria pemikiran postformal. Nah, yang pertama itu dia itu fleksibel. Nah, fleksibel itu merupakan sebuah kemampuan untuk maju dan mundur antara pemikiran abstrak dan pertimbangan praktis dan nyata. Nah, jadi contohnya kayak sekarang nih, sedang tren ya di dunia maya sosial media gitu. Kalau seorang yang dewasa itu kan harusnya sudah bisa ya, udah mampu memikirkan mana sih yang sifatnya hanya abstrak atau nyata gitu. Ketika seseorang di dunia maya itu kan kenyataannya tuh juga belum tentu sama gitu dengan yang di sosmed gitu. Misalnya kayak artis-artis, youtuber yang suka flexing gitu, yang suka memperlihatkan hartanya, keharmonisan keluarganya gitu. Nah, itu kan belum tentu ya mereka perlihatkan itu sesuai dengan kenyataan mereka gitu. Nah, makanya gak heran kalau korban-korban di sosmed itu kebanyakan anak-anak akhir atau remaja gitu, karena mereka terkadang tuh belum bisa buat membedakan kehidupan dunia maya itu sesuatu yang abstrak gitu, bukan sesuatu yang nyata gitu. Lalu yang kedua ada multikausalitas. Multikausalitas itu merupakan kesadaran bahwa sebagian besar masalah itu pasti punya lebih dari satu penyebab dan lebih dari satu solusi juga.
Nah, tapi sebagian solusi itu juga berkecenderungan lebih berhasil ya daripada solusi yang lain. Nah, jadi seseorang yang dewasa itu dia tuh udah mampu nih berpikir bahwa suatu hal masalah itu terjadi penyebabnya tuh banyak gitu, nggak hanya dari diri dia sendiri aja gitu, nggak hanya dari dia menyalahkan dirinya sendiri terus, atau mungkin dia menyalahkan orang lain gitu, atau bahkan dia juga bisa menyalahkan lingkungannya gitu. Nah, begitupun dengan solusinya juga pasti banyak gitu. Nah, jadi seorang dewasa itu juga sudah harus mampu, sudah bisa gitu untuk menghadapi satu masalah, tetapi dengan rencana beberapa solusi yang harus dia terapkan gitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada pragmatisme. Nah, pragmatisme ini kemampuan seseorang memilih yang terbaik dari beberapa kemungkinan solusi, serta dia tuh menyadari kriteria dari pemilihan tersebut. Nah, ketika ada satu masalah, nah kita ini udah menyiapkan nih, udah siap, udah menyiapkan 2 solusi atau mungkin lebih. Nah, kemudian kita pilih solusi mana nih yang terbaik gitu, solusi mana nih yang kemungkinan berhasilnya itu lebih besar gitu, keberhasilan itu lebih besar untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, kita pilih dulu gitu. Nah, jika satu solusi ini gagal, kita masih punya nih cadangan solusi yang lain gitu. Lalu yang keempat itu kesadaran akan paradoks. Nah, jadi itu individu itu menyadari bahwa masalah atau solusi itu mengandung konflik yang inherent. Nah, jadi sebuah solusi itu pasti ada efeknya, entah itu efeknya negatif atau efeknya positif gitu. Nah, seseorang dewasa tuh udah harus mampu menyadari itu, karena kita juga berpikir ya, bagaimana sih kita hidup di dunia ini gitu kan, karena kan semua itu kan serba paradoks. Ada yang namanya siang, ada yang namanya malam, ada yang namanya sedih, bahagia, tangis, tawa gitu. Nah, seorang dewasa itu harus benar-benar gitu, kita sebagai seorang dewasa di masa dewasa awal tuh harus benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita semuanya ini tuh nggak balance, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi kita juga harus menyiapkan semuanya yang terjadi, entah itu solusinya sesuai dengan keinginan kita atau tidak gitu. Kita harus siap dengan semua permasalahan yang datang di kehidupan kita gitu. Oke, sampai sini dulu pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih buat yang udah dengerin penjelasan dari saya. Semoga kalian semua sehat, terutama untuk ibu dosen yang sudah mengajarkan materi ini kepada saya. Itu semoga ibu sehat selalu ya Bu. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.